Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada pagi menjelang siang hari ini. Walaupun kita menghadapi libur besar, kita sudah ada di hadapan Tuhan. Sebagaimana himbauan saya pada hari-hari yang lampau, mungkin ada di antara kita yang akan bepergian keluar kota, mengunjungi sanak saudara, famili, dan juga mungkin berlibur. Tetapi kita sudah memanfaatkan lebih dahulu sebelum kita bepergian, kita utamakan Tuhan. Saya percaya maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya buat kita sekalian. So, percaya demikian, amin. Oleh sebab itu nikmati saat indah, saat teduh, saat kita boleh mengalami firman Tuhan. Tuhan nyatakan buat kita sekalian ya. Nah, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai apa yang menjadi bagian kita dalam hari-hari ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu ini kita sudah baca sekian kali, begitu banyak kali kita membacanya, tetapi jangan pernah kemudian merasa sudah tahu ataupun bosan ataupun jenuh, tetapi seperti seorang yang dahaga, seorang yang lapar, senantiasa membutuhkan apa-apa yang dari Tuhan. Demikian kita di hari-hari ini ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, 9, 10, bahkan ayat yang ke-11. Malam siang hari ini kita akan baca ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ini firman Tuhan buat kita pada hari ini ya. Ayat yang ke-8, walaupun firman Tuhan ini sudah ditulis sekian lama, 2000 tahun yang lalu, tetapi firman Tuhan itu selalu begitu ajaib mengikuti dalam setiap jalan hidup kita, waktu-waktu, menit, detik hidup kita, dan tidak pernah usang, tidak pernah kuno, tetapi seperti up to date dalam setiap langkah hidup kita itu ya. Ayat yang ke-8 mulai. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11 perhatikan. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terima kasih ya. Pada ayat yang kita baca itu ada perkara-perkara yang menyakitkan, perkara-perkara yang merupakan suatu pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Ada pintu yang tertutup, ada persoalan-persoalan yang dialami lewat saudara-saudara palsu. Itulah jemaat iblis yang mengaku diri orang Yahudi tetapi tidak demikian, dan akan menghadapi pergumulan yang akan dihadapi oleh seluruh dunia, percobaan besar yang akan melanda seluruh dunia. Dan ayat mengatakan walaupun menghadapi kesulitan, masalah dalam apapun juga, justru dalam setiap masalah kita boleh mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Menghadapi pintu yang tertutup, Tuhan membuka pintu. Menghadapi gocohan dari orang-orang yang tidak suka, yang mau menganiaya kita, Tuhan membela kita. Ayat mengatakan, aku akan menyuruh mereka tersungkur di depan kakimu untuk mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan juga menghadapi pergumulan, percobaan yang akan melanda seluruh dunia. Ayat ini mengatakan mereka mendapatkan janji, kepastian, ada perlindungan Tuhan yang begitu kuat. Dan oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini, biar kita boleh mengalami ini. Dalam segala percobaan, jangan pernah berputus asa. Tetapi justru dalam setiap percobaan, kita melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Seandainya kita tidak mengalami percobaan, kita tidak pernah merasakan betapa hebatnya Tuhan. Saya memberikan contoh, seandainya Marta Maria tidak mengalami bagaimana Lazarus diizinkan sampai mati, mereka tidak mengalami betapa hebatnya kuasa kebangkitan Tuhan. Pada saat dia mengalami sakit keras, mereka cepat mengirim kabar, ini saudara yang engkau kasih sedang sakit,
Dan seolah-olah mereka ingin supaya cepat datang. Seperti orang yang sakit membutuhkan dokter, sedemikian kita membutuhkan cepat datang. Tetapi justru Tuhan biarkan sampai mengalami kematian. Tetapi justru di dalam pengalaman kematian itu Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang membangkitkan. Sehingga kalau Tuhan menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, tetapi kita selalu berharap penuh kepada Dia. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini juga saya akan perlihatkan pada ayat yang ke-11. Dan seperti Tuhan katakan, aku segera datang. Aku segera datang. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, segera Tuhan akan nyatakan. Ayat yang ke-11, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pada ayat yang ke-11, bagaimana merupakan nasihat Tuhan buat kita sekalian. Nasihat Tuhan buat jemaat di Philadelphia. Ini nasihat Tuhan buat kita apa? Supaya di hari-hari yang singkat ini, pada hari-hari terakhir, pada jam-jam terakhir, jangan sampai kita melewatkan apa yang harus menjadi pergumulan kita, tetapi kita harus bergumul sampai akhirnya. Sebab waktu itu sangat singkat. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 katakan, tidak ada penundaan lagi. Waktunya sudah sangat dekat sekali, bahkan sangat dekat sekali. Dan Dia yang akan segera datang tidak akan menangguhkan kedatangannya lagi. Oleh sebab itu dia hari-hari ini apa yang harus kita alami? Tetap berpegang teguh kepada Dia. Apa yang telah engkau terima, apa yang ada padamu. Perhatikan malam hari ini, siang hari ini saya sampaikan. Tuhan katakan apa yang ada padamu itu artinya apa? Apa yang kita punyai. Apa yang kita punyai itu artinya apa? Apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa apapun yang kita miliki, apa yang kita punyai ini, semata-mata itu adalah suatu anugerah Tuhan. Hanya kita terima. Satu ayat tolong baca dalam 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal 4, dan itulah yang harus kita pegang, ya. Pegang sungguh-sungguh, jangan biarkan itu kemudian hilang. Tapi pegang sungguh-sungguh, sebab di situ jaminan kemenangan kita. Mahkota itu berbicara tentang kemenangan. Kitab 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, supaya kita boleh menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Perhatikan. Dan apakah yang engkau punyai? Apa yang engkau punyai? Apa? Coba kita lihat, kita periksa. Apa yang kita punyai? Kita punya kepandaian, kita punya kekayaan, kita punya apapun juga. Ayat mengatakan apa yang kita punyai yang tidak engkau terima, ya. Dan jika engkau memang menerimanya, ya, mengapakah engkau memegahkan diri, ya, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Terima kasih. Alkitab mengatakan bahwa segala yang kita miliki itu hanya kita terima dari Tuhan. Berulang-ulang kali saya katakan, seringkali kita mungkin jengkel dengan ayat ini. Saya kaya karena saya berusaha. Saya kaya karena saya bekerja sungguh-sungguh. Saya pintar karena saya belajar sungguh-sungguh. Saya serius dalam belajar. Tapi saya mengatakan Alkitab tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita boleh mencapai segala sesuatu, maka itu semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Walaupun kita berusaha, kalau Tuhan tidak memberikan, maka apapun yang kita usahakan akan gagal semata-mata. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengakui, ya Tuhan, dalam segala keadaan, apapun yang kita capai hari ini, maka itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Apa yang Engkau berikan buat kita, bahkan hidup ini, Alkitab mengatakan ada seorang kaya yang begitu kaya, dan dia membangun suatu bangunan yang begitu besar, gudang. Dan dia katakan pada dirinya, hai jiwaku, engkau punya banyak harta, bertambun-tambun untuk bertahun-tahun hidup yang akan datang. Tapi Tuhan katakan, hai orang bodoh, kalau malam hari ini aku ambil nyawamu, untuk siapa hartamu yang banyak itu? Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti bahwa kita ada sampai hari ini. Apapun yang kita miliki, itu hanya kita terima dari Tuhan. Bahkan nafas hidup kita ini, itu hanya kita terima sebagai apa? Sebagai nomor satu, sebagai anugerah, ya, sebagai anugerah. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai kepercayaan. Kalau kita menganggap bahwa apa yang kita miliki sebagai anugerah dan sebagai kepercayaan, maka kita akan pertahankan sehabis-habisnya. Kita akan pertahankan sungguh-sungguh. Kita tidak akan biarkan apa yang sudah Tuhan berikan itu hilang begitu saja. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini,
coba kita mengerti, kita periksa betapa begitu banyak yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan semuanya itu Tuhan hanya berikan buat kita ya. Kita hanya terima dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan khususnya dalam kaitan dengan jemaat di Philadelphia. Ada 3 perkara paling tidak yang dia miliki, yang ada pada jemaat ini, walaupun jemaat ini jemaat yang miskin, walaupun jemaat ini jemaat yang tidak kaya, walaupun jemaat ini jemaat yang lemah. Sebab Alkitab ini mengatakan, aku tahu kekuatanmu, kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa itu artinya kekuatanmu kecil. Tetapi apa yang ada padamu, ya, ini merupakan sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Ada 3 perkara yang harus kita mengerti ini, sebab di situ jaminan bahwa mahkota kita, kemenangan kita tidak akan digagalkan oleh siapapun juga, bahkan oleh iblis sekalipun tidak mampu menggagalkan kemenangan kita. Ya, yaitu nomor 1, Tuhan memberikan buat kita pada ayat yang ke-8. Tolong baca ayat yang ke-8 di sini. Ini yang kita miliki. Ya, biar tidak punya apa-apa, tapi kita harus memiliki 3 perkara ini. Sebab di sini jaminan keberhasilan hidup kita. Perhatikan, orang itu hidupnya berhasil bukan karena dia kaya, bukan karena dia pandai, bukan karena dia terkenal, ya berkuasa. Itu hanya keberhasilan yang sifatnya sementara, jangka pendek. Tetapi umur manusia itu tidak terbatas. Di bumi terbatas, tetapi manusia punya roh. Dan roh itu yang tidak terbatas. Di dalam kerajaan surga kekal atau dalam api neraka kekal. Dua-dua kekekalan. Gagal itu kalau dia masuk neraka, biar dia kaya, ya, kemudian masuk neraka. Tapi juga kalau miskin masuk neraka, itu benar-benar gagal total. Kalau dia bodoh masuk neraka, gagal total. Tapi walaupun apapun kita, mau kaya, mau bodoh, mau pinter, mau miskin, mau apapun juga, satu perkara, ya, kita mohon Tuhan biar sampai satu saat kita tidak kemudian harus masuk dalam kebinasan kekal, tetapi dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Ya, ayat yang ke-8, tolong baca ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Perhatikan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Terima kasih. Ada 2 perkara pada ayat ini, yaitu saya mulaikan. Yang pertama adalah engkau tidak menyangkal namaku. Dengan kata lain, jemaat ini memiliki satu. Ya, pertama yang dimiliki adalah apa? Mereka memiliki nama Tuhan. Mereka mempunyai nama Tuhan. Dan nama Tuhan itu hanya mereka terima. Dan malam hari ini, biar ini yang harus menjadi harta kita yang jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Apa itu? Nama Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Itu harus menjadi bagian kita yang harus kita pertahankan mati-matian. Kenapa? Sebab dalam nama Tuhan, segala yang baik itu Tuhan berikan buat kita sebagai modal untuk hidup kita di hari-hari mendatang. Saya ulangi sekali lagi, nama Tuhan itu, segala yang baik Tuhan berikan di dalam nama Tuhan itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita pegang habis-habisan, pegang, pertahankan, jangan sampai itu lepas. Tuhan katakan, peganglah apa yang ada, nama Tuhan. Di dalam satu ayat dalam perjanjian lama, kitab Yesaya pasal yang keempat, kitab Yesaya pasal yang keempat, ini adalah gambaran nubuatan buat keadaan gereja Tuhan, umat manusia pada akhir zaman, ya. Kitab Yesaya pasal yang keempat, ayat yang pertama. Yesaya pasal yang keempat, ayat yang pertama. Yesaya pasal 4 ayat yang pertama, ya, demikian bunyinya. Perhatikan betapa di dalam nama Tuhan itu ada segala yang kita miliki. Ayat yang pertama, pada waktu itu, ya, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, ya, serta berkata, nah, kami akan menanggung makanan, ya, dan pakaian kami sendiri. Terus, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama Tapi kami. biarlah namamu dilekatkan dalam nama kami, pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Terima kasih. Ya, ada orang yang mengartikan, menafsirkan bahwa ini merupakan suatu nubuatan bahwa pada satu saat pada akhir zaman nanti populasi perempuan 7 kali lebih banyak dari populasi laki-laki. Sehingga ayat mengatakan ada 7 perempuan itu pegang satu laki-laki untuk apa? Kawini kami, ya. Pegang, dan mereka berkatakan,
kami akan menanggung makanan kami, pakaian kami, namun biarlah namamu dilekatkan dalam nama kami. Itu nama dilekatkan itu kata lain bahwa kawini kami. Sebab kita mengerti ya, kalau seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, otomatis nama laki-laki itu dilekatkan kepada nama perempuan. Kira-kira demikian ya. Bu Yitno dulu namanya Hana ya. Kawin dengan Pak Yitno, jadi namanya Bu Yitno. Kira-kira demikian. Itu gambaran sederhana. Misalnya ya, misalnya demikian. Nama. Sebab apa? Ayat mengatakan sebab mereka mengalami suatu pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan pada saat itu? Bukan hanya sekedar makan minum pakai. Memang hari-hari ini masalah ekonomi, makan minum pakai itu bukan masalah yang ringan. Itu menjadi pergumulan umat manusia, bahkan anak-anak Tuhan. Tetapi saya mengatakan hari-hari terakhir bukannya sekedar pelayanan kita, ibadah kita untuk sekedar diberkati secara jasmani, tapi apa yang perlu kita mengerti bahwa kita memerlukan nama itu untuk apa? Sebab kita manusia, terutama anak-anak Tuhan, terutama bangsa dari bangsa kafir, setiap orang memiliki yang namanya aib, kekurangan, ketidaksempurnaan. Dan oleh sebab itu ayat mengatakan hanya ada satu yang dapat mengangkat setiap aib, setiap noda celah dalam hidupnya, yaitu nama. Dan nama di sini bukan nama laki-laki biasa. Perhatikan, perempuan itu gambaran tentang manusia, gereja Tuhan. Dan tujuh perempuan itu adalah gambaran 7 jemaat pada akhir zaman. Dia dalam hidup pelayanannya, ibadahnya tidak lagi untuk mencari makan minum pakai. Perhatikan, kalau kita gereja Tuhan masih kita beribadah supaya diberkati secara jasmani, maka cara ibadah demikian sudah sangat ketinggalan jauh, tidak memadai dengan keadaan akhir zaman. Tetapi apa yang harus menjadi pergumulan kita di hari-hari ini? Kita tidak lagi mencari makan minum pakai, tapi bagaimana Tuhan noda hidupku, baik noda masa lalu, celah-celah masa kini, apalagi masa depan, tidak dapat dilepaskan oleh apapun juga, kecuali oleh Dia yang dapat menghapuskan semua noda. Yaitu apa? Nomor 1, lewat namanya. Ayat mengatakan, sebab kalau kita memiliki nama itu yang dapat menghapus segala noda kita. Nama itu yang Tuhan akan berikan buat kita. Saudara percaya demikian, amin? Satu ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, kitab Kisah Rasul. Dan biar kita boleh memiliki nama itu, kita merindukan nama itu, dan sebenarnya Tuhan sudah memberikan buat kita. Ya, kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Nama itu Tuhan berikan. Ya, kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, perhatikan, selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Sekali lagi ayat 12, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan, perhatikan, keselamatan itu bukannya sekedar makan minum pakai, itu keselamatannya sifatnya sementara. Kalau kita lapar, ada makan minum pakai, sifatnya sementara. Kita kenyang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Tapi keselamatan yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Tidak dapat diberikan oleh makanan, minuman, atau pakaian, atau apapun juga. Ayat mengatakan, keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Ya, teruskan. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti bahwa nama Tuhan itu, nama yang Tuhan berikan itu adalah nama yang menyelamatkan. Oleh sebab itu jangan kita permainkan dengan nama Tuhan itu. Jangan kita kemudian ringankan. Sebab ada orang-orang yang bahkan anak-anak Tuhan menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu keadaan, mereka bahkan malu mengaku bahwa mereka menyandang nama Tuhan. Padahal nama itu adalah nama jaminan keselamatan. Dan oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Kalau Tuhan sudah memberikan namanya buat kita, maka kita harus mengerti bahwa kita harus pegang itu. Sebab di dalam nama itu, tolong baca ya,
Kitab Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi. Sebelum Filipi kita ke 1 Petrus pasal yang pertama. Nama itu kemudian ya karena Tuhan memberikan nama itu, tolong 1 Petrus pasal pertama, suratan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18 ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 ya. Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, teruskan, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, ya, yang tak bernoda ya, dan tak bercacat. Terima kasih. Ya, nama Tuhan itu dikaitkan dengan darah Tuhan. Ayat mengatakan itu adalah yang menebus kehidupan kita dari segala aib kita, dari segala cara hidup kita yang sia-sia, yang tidak dapat dikerjakan oleh apapun juga. Darah Tuhan itu hanya darah Tuhan yang dapat menghapuskan dosa masa lalu kita. Dosa masa lalu kita tidak ada seorang pun dapat menghapus itu kecuali oleh darah Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan nama itu, darah Tuhan itu buat kita sekalian, pegang itu ya. Tuhan berikan mulai pada saat kalau kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, diberikan pada saat anak-anak kecil itu diserahkan. Pada saat kita diserahkan, kita mendapatkan nama itu, nama yang baru itu. Nama Tuhan itu ya dalam tradisi orang Israel itu digambarkan, dilambangkan dengan huruf H ya. Oleh sebab itu waktu Abram menjadi umat Tuhan, Tuhan berikan nama Tuhan. Bukan lagi Abram, tetapi menjadi Abraham ya. Sarah tidak lagi Sarai, tetapi Sarah ya. Ada nama Tuhan diberikan, dan di dalam nama Tuhan itu berkat itu Tuhan berikan juga buat Abraham. Bagi kita di hari ini berkat terbesar bukan harta benda, tetapi keselamatan itu. Bagaimana dosa kita di masa lalu itu, sebab dosa di masa lalu yang tidak dihapuskan itu akan menjadi sebab seseorang itu dihukumkan. Sebab nanti setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak diselesaikan selama hidupnya, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya perbuatan, sampai pun perkataan. Kita begitu mudah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak senonoh ya. Walaupun mungkin hati kita tidak seperti apa yang kita ucapkan. Ada banyak kali mulut kita ini, perkataan kita lebih kejam, lebih jahat, lebih kotor dari apa yang jadi dari apa yang jadi perbuatan kita. Kita tidak pernah membunuh, tetapi mulut kita seringkali mengucapkan, aku bunuh kamu. Ya, mulut kita seringkali mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan Alkitab mengatakan perkataan-perkataan itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menerima nama Tuhan itu, mulai saat kita diberikan kepada Tuhan, diserahkan, waktu kita dewasa, kita dibaptiskan, nama Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pembaptisan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sangat penting. Jangan diabaikan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Di dalamnya kita boleh menerima nama itu. Di dalam nama itu kita mendapatkan jalan keselamatan, jalan penghapusan dosa. Dosa masa lalu kita, Alkitab mengatakan, dihapuskan oleh kuasa darah Tuhan, oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh mengalami masa lalu kita diubahkan, masa lalu kita dihapuskan. Sehingga saat kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan, ayat mengatakan tidak lagi seperti kelamnya masa lalu kita. Tolong baca dalam ayat 1 ayat perjanjian lama, Yesaya pasal yang pertama. Sering kali saya bacakan, tetapi saya akan bacakan ini supaya kita perhatikan, kita sungguh-sungguh nggak sia-sia bahwa nama Tuhan itu sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Ya, sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga. Ayat mengatakan dia harus mencurahkan darahnya, dia harus menyerahkan nyawanya, baru dia mendapatkan nama yang begitu luar biasa itu dari Bapaknya. Sudah bisa baca dalam kitab Filipi pasal yang kedua ya. Yesaya pasal pertama ayat 18. Luar biasanya nama itu menghapuskan segala dosa masa lalu kita ya. Ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Perhatikan, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, ya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa yang dapat melakukan itu?
Tuhan katakan, siapa yang dapat mengubah masa lalu kita? Tidak ada seorang pun dapat mengubah masa lalunya. Tapi Allah lewat Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dia nama yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan. Ayat mengatakan, dia yang dapat menghapuskan merah, jingga, atau apapun dosa masa lalu kita. Ayat mengatakan, menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu di hari-hari ini, pegang ini, nama Tuhan, sesuatu yang sangat berkuasa, menyucikan kita dari masa lalu kita. Untuk apa? Kita akan menghadapi hari-hari ini, hari-hari penuh dengan perjuangan. Tapi kalau masa lalu tidak membebani kita, perhatikan ini penting, perjuangan sekarang ini perjuangan yang berat, saudara. Hidup zaman sekarang jauh lebih berat dari hidup 25 tahun yang lalu. Tetapi akan lebih berat lagi kalau seseorang dibebani dengan masa lalu yang belum dibereskan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita sudah mengalami, menerima nama Tuhan. Setiap kali kita beribadah, sepertinya kita sedang diucapkan nama Tuhan dalam kita. Diucapkan nama Tuhan atas kita. Terima itu. Dan jangan lepaskan. Sebab di dalam nama Tuhan, nomor satu, ada kuasa untuk menyelamatkan. Seperti demikian, amin. Kuasa untuk menyelamatkan. Tetapi yang kedua, selain kuasa menyelamatkan, menghapus dosa kita, ya, tetapi kuasa juga menghapuskan segala, mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, pegang nama itu. Ya, dalam pergumulan kita, ya, seringkali walaupun kita yakin dosa kita sudah diampuni, iblis itu selalu mengganggu kita. Ya, selalu mengganggu. Dia mengingat-ingatkan kembali, ya, kamu kan dulu begini, kamu kan dulu begini. Mengganggu kita. Tapi mengatakan, kalau kita punya nama itu, kita dapat berkata kepada iblis, pergi, sebab Tuhan sudah menghapus segala dosaku. Amin. Ya, tolong baca ya. Kalau enggak, maafkan, ada orang-orang yang terganggu ingatannya, dia seperti mendengarkan, seperti ada tuduhan-tuduhan, dan enggak ada suara apa-apa yang berbicara, tapi dia seperti mendengarkan ada suara-suara yang berbicara tentang apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, seolah-olah belum diampuni, ya. Tapi kalau kita memiliki kuasa dalam nama Tuhan, walaupun mungkin suara itu datang untuk mengganggu kita, maka kita dapat berkata dalam nama Tuhan, enyahlah engkau, ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, nama Tuhan itu lewat pengorbanan darahnya, pengorbanan nyawanya. Ya, suratan Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan ayat 10, ya. Itulah sebabnya, ya, Allah sangat meninggikan dia, ya. Dan atau ayat yang ke-8, tolong baca ayat 8 mulai. Ayat 8. Lewat pengorbanan ini, ya, untuk mendapatkan nama yang berkuasa itu, dia harus mencurahkan darahnya. Sehingga nama dan darahnya itu ada kaitan yang sangat eratnya. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Perhatikan. Supaya dalam nama Yesus, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang ada di atas bumi, ya, dan yang ada di bawah bumi, ya, dan segala lidah mengaku, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, ya. Ini apa yang di langit ini? Ini roh-roh najis di udara, ya, yang mau mengganggu kembali, ya. Ingatan kita mau diganggu kembali, ya. Diingatkan kembali pada dosa masa lalu. Untuk apa? Membawa kita kembali. Seandainya kita tidak punya kuasa dalam nama Tuhan, seperti orang Israel pada saat mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, di padang gurun mengalami banyak masalah. Pikiran mereka itu selalu diingatkan kembali pada tanah Mesir, dan selalu mau kembali, sehingga mereka sangat dimurkai oleh Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus memiliki kuasa dalam nama Tuhan itu. Tuhan sudah memberikan nama itu, dan gunakan nama. Di saat apa yang ada di udara, roh-roh najis mengganggu kita, dulu pernah lakukan itu, padahal Tuhan sudah ampuni kita, sudah tutup dengan darah Tuhan. Kalau dia tidak menggunakan tuduhan-tuduhan dalam hati nurani, dia akan ingatkan kita untuk apa?
ingat akan enaknya berbuat dosa dulu. Dalam hal ini kenajisan. Tapi ayat mengatakan segala yang di langit ditaklukkan dalam kuasa, dalam nama itu. Amin. Ya, apa yang ada di darat? Ya, di darat ini. Kitab Wahyu pasal 11, pasal yang ke-13 mengatakan nabi palsu, kepalsuan. Bagaimana kepalsuan itu mengganggu kita. Ayat mengatakan kalau ada nama Tuhan itu dapat berkata, hai roh kepalsuan, roh dusta, enyahlah engkau. Tapi juga apa yang keluar dari dalam bumi ini, roh-roh penghujatan. Antikris itu roh penghujatan, roh pemberontakan. Kita dapat berkata kepada roh-roh itu, hai pergi keluar, sebab nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Apa yang di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, semuanya takluk. Untuk apa? Supaya semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, ya, kita pegang nama Tuhan, alami kuasanya. Baik kuasa menutup segala dosa, segala aib kita, tapi kuasa untuk mematahkan setiap upaya dosa, setiap upaya iblis untuk menarik kita kembali kepada masa lalu kita yang tidak baik. Tetapi kita belajar untuk berjalan dalam langkah-langkah Tuhan. Waktu yang lama sudah kita tinggalkan, untuk di hari-hari ke depan kita berjalan menurut kehendak Allah. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Satu ayat, 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kalau tidak, masa lalu itu akan begitu membebani, gandoli, saudara. Mau berjalan sekarang ini, ya pergumulan sekarang ini sudah berat, ya. Apalagi dibebani dengan pergumulan masalah-masa lalu. Itu sesuatu yang sangat berat, ya, dalam kehidupan setiap hari, kenegaraan atau apapun juga. Ini menjadi masalah serius, saudara. Masa lalu yang belum dibereskan, masa lalu yang dimana kita tidak berkuasa untuk masa lalu, itu akan mengganggu masa sekarang bahkan masa depan, ya. 1 Petrus pasal yang keempat. Oleh sebab itu kita harus mengalami ini. Nama Tuhan sudah berikan. Kalau kita sudah merasakan ada damai sejahtera, ada kelegaan, jangan sampai kelegaan dan damai sejahtera itu hilang hanya karena sesuatu yang tidak baik, tidak berharga. Tetap pegang nama Tuhan itu. Jangan menyangkal nama Tuhan itu. Walaupun untuk itu kita harus mengalami banyak penderitaan. Ayat mengatakan kita dianiaya karena nama Tuhan. Akan mengalami banyak hari-hari ini. Mungkin disisihkan dalam pergaulan. Saya kemarin mendengarkan bagaimana seseorang kemudian karena pergaulan malu, atau paling tidak kemudian menyembunyikan identitasnya sebagai anak Tuhan yang menyandang nama Tuhan. Kalau saya mengaku saya anak Tuhan, nanti bagaimana? Mereka tidak menerima saya, nanti mereka mengucilkan saya. Bisa terjadi. Tapi perhatikan, kita mungkin diterima sekarang, tetapi Tuhan merasa kita telah menyangkal namanya di depan manusia. Saatnya nanti baru kita membutuhkan keselamatan. Tuhan katakan, sebagaimana engkau menyangkal namaku, aku juga akan menyangkal engkau. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan untuk menyandang nama Tuhan bukan sesuatu yang biasa itu, bukan sesuatu yang ringan. Kita menyandang nama besar. Kita mungkin ditandai dengan pergumulan, pengorbanan, ya. Tapi Tuhan sudah berkorban untuk kita. Demi memberikan namanya buat kita, Dia harus berkorban nyawa, berkorban darah, berkorban segala-galanya demi memberikan namanya buat kita. Kalau kita sudah menerima itu, pertahankan, pegang itu sampai apapun juga, jangan sampai kehilangan nama Tuhan. Amin. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama mulai, perhatikan. Jadi biar masa lalu itu jangan sampai membebani kita. Kalau Tuhan sudah bereskan, jangan mau dibawa kembali kepada masa lalu, tapi kita berjalan untuk masa depan di dalam kehendak Tuhan. Ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, perhatikan, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, teruskan. Supaya waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa itu waktu apa? Waktu akan datang, waktu yang di depan kita. Saya tidak tahu berapa sisa hidup kita, sisa umur hidup kita, saya tidak tahu berapa. Hanya Tuhan yang tahu. Umur kita di depan itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi biar kita boleh mengerti, Tuhan, masa laluku sudah engkau basuh, aibku, celaku. Yesaya pasal 4. Semua yang tidak baik, tidak benar,
Sudah engkau tutup dengan darahmu. Oleh kuasa namamu aku diselamatkan. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu. Sangat banyak waktu. Mungkin sebagian besar hidup kita ini. Ya, sebab sudah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu sudah habiskan waktu hidupmu. Kamu habiskan banyak umur hidupmu untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Teruskan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengerti, Tuhan, Engkau sudah memberikan apa yang sangat besar dalam hidupku ini. Untuk masa laluku ini, masa lalu yang indah di dalam Engkau. Engkau memberikan aku, Tuhan, masa lalu yang indah. Sampai kita mengatakan, Tuhan, sejak di dalam rahim, Engkau sudah merancangkan sesuatu yang indah. Itu masa lalu kita. Sejak dalam rahim, Engkau menentukan aku sesuatu yang indah. Walaupun aku sempat salah dalam perbuatanku, dalam hidupku, namun sekarang aku boleh mengalami nama Tuhan itu mengubahkan segala-galanya. Pegang nama Tuhan, ya, pegang nama Tuhan. Masa lalu kita dikuduskan. Yang kedua, kemudian kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, selain nama Tuhan, ayat mengatakan, dan namun engkau menuruti firman-Ku. Jadi Tuhan memberikan namanya, Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada jemaat di Philadelphia. Tolong baca ayat yang ke-8 sekali lagi. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi untuk jemaat ini ayat 8 mengatakan Tuhan mempercayakan kepada mereka namanya, ya. Tuhan memberikan namanya, dan namanya itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi nama Tuhan itu nomor satu, seharga dengan apa? Keselamatan. Seharga dengan apa? Kuasa atas iblis, atas nabi palsu, atas antikris. Kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga, ya. Tetapi juga Tuhan memberikan kita firman-Ku. Ayat mengatakan, aku memberikan firman-Ku dan mereka menuruti firman-Nya, ya. Ya, pegang nama Tuhan itu tidak menyangkal nama Tuhan. Tetapi pegang firman Tuhan itu bagaimana kita menuruti firman Tuhan, ya. Perhatikan, sebenarnya firman Tuhan itu bukan untuk semua manusia pada awalnya, ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, saya akan perlihatkan betapa firman Tuhan itu sesuatu yang besar, yang hanya merupakan kepercayaan Tuhan saja. Bukan sesuatu yang bisa dicari, bisa dipelajari, ya. Perhatikan, kita bisa menerima firman Allah bukan karena kita bisa mempelajari itu di sekolah-sekolah, bukan. Firman Allah itu suatu kepercayaan Tuhan. Roma pasal yang ketiga, suratan Roma pasal yang ketiga, sebab pada awalnya firman Tuhan itu bukan untuk kita sebenarnya, adalah untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Tolong baca, ya. Kitab Roma pasal yang ketiga, suratan Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama, perhatikan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Teruskan. Banyak sekali. Banyak sekali kelebihan orang Yahudi secara jasmani, terutama secara rohani. Tuhan katakan, ya, secara jasmani saja kita bisa melihat bagaimana betapa unggulnya ras ini yang begitu menjadi umat pilihan Tuhan. Dalam banyak hal mereka sangat unggul. Tapi Tuhan katakan secara rohani terutama, ya, banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Dalam segala hal, ya, ada kelebihan bangsa ini. Ya, teruskan. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Nah, terima kasih. Sebab Tuhan katakan, sebab firman Allah ini pertama-tama sebenarnya Tuhan berikan buat mereka.
Buat keturunan ini Tuhan memberikan firman-Nya. Tetapi dalam perjalanannya bangsa ini kemudian mengabaikan firman Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Tolong baca satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik pasal yang terakhir, pasal 36, bagaimana mereka begitu meringankan firman yang Tuhan berikan buat mereka. Padahal firman itu merupakan kenyataan Tuhan mengasihi mereka. Perhatikan, kalau Tuhan tidak sayang buat kita, nggak ada firman Allah. Tolong baca ya. Kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-15, bahwa firman Allah itu merupakan kasih sayang Tuhan buat umatnya, khususnya dalam hal ini bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tuhan berikan firman-Nya kepada mereka pertama-tama, tapi karena mereka menolak, mereka mengabaikan, mereka meringankan, dianggapnya firman itu tidak berharga. Tolong baca ayat yang ke-15. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Ya. Karena Ia sayang kepada umatnya. Karena Ia sayang, karena Ia mengasihi umatnya. Umatnya itu beda dengan umat yang lain. Apa bedanya? Punya firman Allah. Ya, teruskan. Dan tempat kediamannya. Ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Menghina segala firman-Nya. Menghina firman-Nya. Dan mengejek nabi-nabinya. Ya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sehingga bagi mereka tidak mungkin ada pemulihan. Nah, perhatikan saudara. Terima kasih. Kalau saja orang Israel adalah orang yang oleh janji Tuhan, Tuhan memberikan mereka keistimewaan dan Tuhan memberikan mereka pertama firman Allah. Tetapi karena mereka menolak firman Allah, Tuhan mengatakan bagi mereka tidak akan ada lagi pemulihan. Apalagi kita bangsa kafir ya, bangsa yang tadinya tidak punya firman Allah. Kalau kita kemudian sampai menolak firman Allah, meringankan firman Allah, menghina firman Allah, kalau saja orang Israel dimurkai oleh Tuhan sedemikian, apalagi kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan sampai kita menghina firman Allah. Sebab menghina firman Allah, menghina itu sama dengan menghina Dia yang memberikan firman Allah itu ya. Setiap kali menghina firman Allah, perhatikan, terutama bukan menghina pemberita firman Allah itu sendiri, tetapi menghina Dia yang memberikan firman Allah itu. Itulah Tuhan Yesus. Itulah Yesus sendiri. Itulah Allah Bapa yang memberikan buat kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita setiap kali kita boleh menerima firman Allah, kita boleh mengalami, menerima firman Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sebab di saat kita mengalami firman Allah itu, kita terima dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita pegang firman Allah itu sama dengan kita pegang pribadi Allah. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita ragukan di hari-hari ini? Kalau kita pegang Tuhan, kita gandol Tuhan, semuanya Tuhan bisa kerjakan untuk kita. Seperti demikian, amin. Ini oleh sebab itu di hari ini firman Allah itu harus diterima dengan sepenuh-penuhnya. Semua terima dengan sepenuh-penuhnya, amin. Apa yang kita butuhkan di hari-hari ini, saudara? Kalau firman Allah kita terima sepenuh-penuhnya. Ayat mengatakan janji Tuhan untuk hidup sekarang, hidup yang akan datang Tuhan berikan buat kita. Tolong baca satu ayat ya. Ya, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Pegang firman Allah itu, terima firman Allah itu sepenuh-penuhnya. Masak ini kita terpelihara, sebab firman Allah mengerjakan segala sesuatu. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bahwa dalam ibadah itu firman Allah itu mendorong kita untuk setia dalam ibadah. Sebab perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terima kasih. Kalau kita pegang firman Allah,
Dalam setiap firman Allah itu Tuhan katakan mengandung janji, baik hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Nah, khususnya saya akan menyampaikan dalam kaitannya dengan penyucian. Perhatikan, kita memegang nama Tuhan, ya, maka segala aib kita di masa yang lalu, ya, kita akan dihapuskan dari segala aib kita di masa lalu. Maka saat kita pegang nama Tuhan itu, saat kita pegang firman Tuhan, ya, maka mengatakan kita juga akan mengalami kuasa firman Tuhan itu menyucikan kita. Terutama menyucikan dalam hal apa? Yaitu dalam setiap pergumulan kita hari-hari ini, langkah-langkah hidup kita disucikan oleh firman yang kita terima, yang kita pegang. Satu ayat dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-119. Kita Mazmur pasal 119, ya. Ini ayat yang sering kali kita baca. Saya akan baca dalam kaitan dengan apa yang kita periksa siang hari ini, ya. Kitab Mazmur pasal 119, kita disucikan oleh firman Tuhan. Kita disucikan hari-hari ini. Ayat 105, pasal 119, kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Perhatikan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya, dan terang bagi jalanku. Terima kasih. Hari-hari ini kita sedang berjalan, Pak. Kalaupun kita tidak melakukan apa-apa, kita berjalan. Waktu itu tidak berhenti, Pak. Tapi waktu itu jalan terus, ya. Ayat mengatakan, dan waktu berjalan terus, walaupun kita tidak berbuat apa-apa, pikiran kita jalan. Ya, hati kita ada sesuatu yang kita kerjakan dalam hati kita. Ayat mengatakan, apa yang membuat kita kemudian bersih, suci? Yaitu firman Allah. Firman Allah itu akan membasuh kita. Dia akan menerangi kita dalam setiap langkah hidup kita. Sekarang ini kita membutuhkan penyucian. Kenapa? Sebab kita berjalan di tengah-tengah dunia yang fasik hari-hari ini. Kita berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita berjalan di tengah-tengah dunia yang kotor. Apa yang membuat kita dapat menjaga? Tolong baca satu ayat lagi, ya. Ayat yang ke-9, ya. Pasal yang sama, ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, ya, aku mencari Engkau. Ya. Jangankan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, terus. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, ya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat ini, biar firman Allah yang kita dengarkan, perhatikan, yang kita dengarkan, kita harus sampai kita pegang. Tadi ibu saya bersaksi, ya, pegang itu bukannya sekedar tahu, saudara. Pegang itu bukannya sekedar mengerti dengan pikiran, tapi pegang itu bagaimana sampai kita boleh merasakan itu firman Allah itu sangat nyata. Bukan hanya sebagai perkataan yang tidak bisa dipegang, tetapi bagaikan sesuatu yang sangat real, sangat nyata, dapat kita rasakan firman Allah itu, dapat kita alami, ya, sampai menjadi bagian hidup kita ini. Itulah firman yang harus kita alami di hari-hari ini. Pegang, tolong baca, ya. Satu ayat dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal pertama, suratan 1 Yohanes pasal pertama, sampai seperti kita dapat meraba, sangat real, sangat nyata. 1 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama, perhatikan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, perhatikan, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, seperti dapat dipegang. Ini kenapa? Sangat nyata. Ya, terus kan? Tentang firman hidup. Ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terima kasih, saudara. Biar hari-hari ini firman yang kita dengarkan itu, biar kita boleh terima sungguh-sungguh, sampai ada suatu keyakinan dalam hati, ya, dan dapat kita rasakan, ya, sampai menjadi sesuatu yang dapat, seperti sesuatu yang dapat kita pegang, ya, sangat nyata. Kenapa? Itu suatu menjadi keyakinan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Nggak ada keraguan. Kalau firman itu sudah menjadi pegangan hidup kita, nggak ada keraguan apapun. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mau mendakwa kita dengan memutarbalikkan firman Allah. Tapi kalau firman itu sudah menjadi pegangan hidup kita,
kita tidak ada keraguan apapun bahwa firman Allah itu adalah satu-satunya sumber kebenaran, sumber segala yang baik. Bahkan ayat mengatakan firman Allah itulah sumber kehidupan kita. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Pegang itu. Dalam apa pegang itu? Dalam perbuatan kita. Satu ayat lagi. Saya selalu teringat ayat-ayat ini ya. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Maafkan ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita pegang firman-Nya ya. Injil Yohanes pasal 14 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 ya. Barang siapa memegang perintahku, barang siapa pegang firman-Ku dan melakukannya. Ya, ini terutama sampai melakukannya, bukan hanya melakukan biasa tetapi sampai merasakan ini pegangan yang sungguh-sungguh dalam hidupnya. Kalau kita kehilangan pegangan dalam hidup kita ini menjadi seorang yang ngambang, ya, seperti melayang-layang. Apa yang dilakukan tidak serba, tidak pasti ya. Tapi biar kita ada sesuatu yang kita pegang. Saya melihat pada saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami ketidakpastian, secara refleks manusia jasmani kita ingin memegang sesuatu ya. Ibu saya tadi waktu bersaksi, dia kepengen pegang ya, mau turun ya, pegang sesuatu ya. Supaya apa? Sebab ingin ada suatu kepastian. Walaupun yang dia pegang itu sangat rapuh ya. Bukan sesuatu yang dapat menyangga dia kalau dia jatuh. Apalagi secara rohani, kita membutuhkan apa yang harus kita pegang. Firman Allah itu suatu kepastian kita ya. Ayat 21 sekali lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Kenapa? Dan aku pun akan mengasihi dia, ya, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih ya. Sebab saat kita pegang firman Allah itu, firman Allah menjadi sesuatu yang sangat menjadi bagian hidup kita ini, seperti menyatu dengan kita. Maka mengatakan kita itu menerima pribadi dirinya sendiri. Kita akan mengalami dia menyatakan dirinya buat kita. Sebab ayat mengatakan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Bukan perkataan biasa, tapi Allah sendiri. Sehingga itu yang membuat apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Kita menghadapi teror dari kuasa kegelapan. Kita menghadapi godaan dari kuasa kegelapan, roh kenajisan. Hari-hari ini roh kenajisan berusaha untuk menajiskan anak-anak Tuhan. Terutama apa? Gereja Tuhan. Kalau orang dunia itu memang sudah najis, iblis tidak kemudian konsentrasi untuk mereka. Tapi iblis akan berusaha untuk menjatuhkan, mengotori gereja Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu di mana kita dapat mengalami bahwa di hari-hari ini dapat memastikan kesucian kita. Kalau hari-hari ini setiap kali kita dengar firman Allah, tangkap firman Allah, pegang firman Allah, sepatah kata firman Allah yang kita pegang itu sungguh-sungguh kita yakini, maka itu akan menjadi kuasa untuk menyucikan kita. Di hari-hari ini kita tetap hidup kudus walaupun kita berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini, walaupun kita berada di tengah lingkungan yang kotor. Tapi ayat mengatakan orang yang pegang firman Allah, sebagaimana Allah itu kudus, maka setiap orang yang tetap pegang firman Allah, dia pun akan kudus. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Hidup masa kini dikuduskan oleh firman Allah. Jangan lepaskan orang yang melupakan firman Allah. Perhatikan, itu adalah orang yang tidak terjamin kesucian masa kininya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, setiap kali kita mendengar firman Allah, pegang sungguh-sungguh. Walaupun seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Tuhan, aku ingin untuk begini, tapi firman-Mu mengatakan lain. Tetap pegang firman Allah. Firman Allah itu sesungguhnya, sesuatu yang sesungguhnya ya, lebih dari segala-galanya ya. Kemudian yang ketiga, kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3. Ini perkara yang ketiga yang ada pada jemaat di Philadelphia. Ini juga yang harus kita pegang di hari-hari ini. Ayat yang ke-10, perhatikan. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi ada 3 perkara ya yang ada pada jemaat ini.
Mereka punya nama Tuhan, nama itu diberikan buat kita sekarang ya. Mereka juga punya firman Tuhan. Perhatikan, firman Tuhan itu suatu kepercayaan. Nama Tuhan itu suatu kepercayaan hanya diberikan. Jangankan kita, Yesus pun mengatakan, Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Dia menerima nama itu dari Bapa, dan kita juga menerima nama itu dari Dia. Perhatikan, pegang nama itu. Firman juga hanya kita terima, apalagi kita bangsa kafir. Tuhan katakan bangsa kafir itu tidak layak menerima firman Allah, tapi Tuhan berikan buat kita karena penolakan bangsa Israel. Dan yang ketiga apa? Tuhan berikan buat kita yang harus kita punyai ya, yaitu ada kerinduan untuk menantikan Tuhan. Ada kerinduan untuk bersekutu dengan pribadi Tuhan. Menanti Tuhan itu kapan ketemu Tuhan? Menunggu Tuhan itu kapan? Ada kerinduan untuk menemui Tuhan. Padahal ayat mengatakan manusia itu sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang merindukan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, suratan Roma pasal yang ketiga. Tapi bagi kita di hari-hari ini, sebab tidak ada seorang manusia yang mencari Tuhan, tidak ada seorang manusia yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan yang mencari kita ya. Roma pasal yang ketiga, suratan Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mulai. Jadi bagaimana? Ya. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti Adam, saudara. Waktu Adam belum berdosa, dia begitu senang kalau Tuhan datang, bertemu dengan dia, berbicara kepada dia. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani sama kita ya. Sama saja, teruskan. Walaupun pada awalnya ada kelebihan, tetapi kemudian sama saja. Ayat yang 10, perhatikan. Seperti ada tertulis ya. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun, apalagi suci, saudara. Teruskan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Ya. Mereka semua tidak berguna. Ya. Tidak ada yang berbuat baik. Ya. Seorang pun tidak. Terima kasih. Ya. Jadi itulah keadaan kita. Kita tidak punya nama Tuhan, tapi Tuhan berikan nama Tuhan. Tidak punya firman Tuhan, Tuhan berikan firman-Nya. Ya. Sehingga kalau kita merasakan hari-hari ini kita punya firman Allah, bukan karena kita terlalu layak, terlalu baik, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Pegang itu ya. Dan yang ketiga, kita juga tidak mencari Tuhan. Kita tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Sebagaimana kepada Adam, bukan Adam yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari Adam. Demikian juga kita, kalau kita merasakan, kok bisa saya ada menjadi umat Tuhan? Ya, kok bisa padahal kita benci, kita lari, tapi kok bisa? Itu adalah Tuhan yang mencari kita. Untuk apa? Supaya kita boleh merasakan nikmatnya bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh merasakan nikmatnya, indahnya bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kalau kita bisa merasakan itu, timbul dari kita ini ada kerinduan juga yang sama untuk bersekutu dengan Dia. Tolong baca satu ayat ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dia yang memberikan itu buat kita. Dia yang mengasihi kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, pasal yang keempat, maafkan. Ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Manusia malah lari dari Tuhan. Tidak ada manusia yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, menanti Tuhan, menunggu Tuhan. Tidak. Tapi Allah yang menunggu manusia, Allah yang mencari manusia. Ya, seperti Bapak itu menunggu anaknya datang kembali, sedemikian Bapak itu mencari, rindu untuk kita. Ya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Perhatikan. Dan yang telah mengutus anaknya, ya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, terima kasih ya. Jadi kalaupun ada kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan,
Paling tidak kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk menyembah Tuhan. Saya mau mengatakan kerinduan itu bukan datang dari kita, tapi kerinduan itu dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga itu yang membuat kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk menerima Tuhan, untuk menanti kedatangan Tuhan. Apalagi kerinduan untuk menanti kedatangan Tuhan, ya. Kalau kita jujur, kita harus bertanya dalam diri kita, adakah di antara kita yang rindu kapan Tuhan datang? Siapa di antara kita kemudian ada kerinduan yang besar sekali, rindu kapan Tuhan datang? Kalau kita harus jujur, kita mengatakan bahwa kerinduan itu masih terlalu kecil. Tapi kalau kita ada dalam kehidupan kita, semata-mata itu hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, gunakan kesempatan itu. Kalau ada sedikit kerinduan akan kedatangan Tuhan, maka pegang itu. Sebab kalau kita pegang, maka itu yang membuat hidup kita ini bukan hanya disucikan, perhatikan ini penting, bukan hanya disucikan masa lalu kita, bukan hanya disucikan masa kini kita. Orang yang pegang kerinduan itu, ayat mengatakan akan disucikan, masa depannya akan disucikan oleh Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hari-hari ini sampai masa depan kita pun disucikan oleh Tuhan, sehingga benar-benar kita dipandang seperti tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Tidak ada seorang manusia yang tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita pegang apa yang ada, namanya kita pegang, firman-Nya kita pegang, kerinduan akan kedatangannya kita pegang, hanya itu yang ada dan itu yang sangat berharga, maka Tuhan akan menganggap kita sepertinya tidak pernah berbuat dosa sebelumnya, ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Perhatikan. Akan tetapi kita tahu, ya, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kalau Ia menyatakan dirinya, kalau Dia datang kembali, perhatikan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Sebab kita akan melihat Dia, ya, dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ya, menyucikan diri, ya, sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, ayat mengatakan apa tanda orang-orang yang ada pengharapan, ada kerinduan akan kedatangan Tuhan. Dia hidup suci, terutama dia berjaga-jaga untuk apa yang akan datang. Dia tidak mau mengotori hidupnya untuk sesuatu yang tidak berharga. Sebab apa? Dia rindu kalau Tuhan datang, dia berada dalam keadaan sebagaimana Tuhan itu ada. Tuhan itu suci, Tuhan itu sempurna, Tuhan itu mulia. Dan ayat mengatakan kita akan menjadi sama seperti Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Allah itu benar, Allah itu kudus, Allah itu sempurna, Allah itu mulia. Sehingga ayat mengatakan orang yang punya kerinduan akan kedatangan Tuhan, dia akan menyucikan dirinya. Dia tidak akan membiarkan hal-hal yang mengotori hatinya, mengotori pikirannya, mengotori mulutnya, mengotori hidupnya itu. Ya. Tapi dia akan berjaga-jaga, Tuhan kuduskan hidupku setiap hari. Masa laluku sudah Engkau hapuskan dengan darah-Mu. Nama yang Engkau berikan itu menjadi jaminan keselamatanku. Masa kini Engkau sudah hapuskan dosa-dosa masa kini Engkau hapuskan dengan firman. Seperti Engkau memandikan aku setiap hari. Tapi terutama masa depanku. Sebab masa depan itu kita menghadapi apa masa depan? Ada jerat-jerat iblis. Ada jebakan-jebakan iblis. Ada tipu muslihat iblis yang seringkali tidak kelihatan. Namanya jerat, namanya jebakan. Itu ada di depan dan disamarkan sesamar mungkin. Ya, namanya trap itu, ya, jebakan itu, ya, diusahakan untuk tidak kelihatan. Tapi kalau tidak hati-hati, begitu menginjak itu terjerat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita punya ada kerinduan, Tuhan, aku mau kalau saat Engkau datang kembali menjadi sama seperti Engkau. Itu yang membuat apa? Setiap langkah kita ke depan, perhatikan ini, setiap langkah kita ke depan itu akan merupakan langkah yang sangat hati-hati. Setiap langkah ke depan itu adalah langkah yang sangat bijak.
sesuai dengan firman, sesuai dengan kasih Allah, kita akan berjalan dalam langkah-langkah penyucian. Kita akan disucikan. Walaupun kita berada di tengah-tengah ketidakkudusan, tapi pekerjaan firman Allah, pekerjaan nama Tuhan, pekerjaan kasih Tuhan itu akan bekerja dengan sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan kita. Saya terus terang sulit untuk mengucapkan ini, menerangkan ini. Tapi saya berdoa dalam skala keterbatasan saya, bahwa saya bisa menyampaikan ini ya kepada sidang jemaat. Sebab 3 perkara ini sangat penting. Tuhan katakan, kalau kita pegang ini, maka mahkota kita ini, mahkota itu jaminan keselamatan kita, mahkota ini jaminan kemenangan kita, itu tidak akan diambil oleh siapapun juga. Kita akan menang dan menang sampai Tuhan datang kembali. Dan semoga itulah yang menjadi kekuatan kita. Hidup masa lalu kita dikuduskan, masa kini dikuduskan, masa depan kita dikuduskan. Kita dipandang seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ya, inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Ya,